marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya kepada dosen bahasa Indonesia saya yang telah membimbing saya sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema pentingnya bahasa Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, di mana bahasa ini resmi penggunaannya setelah proklamasi bangsa Indonesia, tepatnya sehari setelah proklamasi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup. Ini dapat dilihat dari segi kosa katanya yang terus lahir dengan bergantian. Hal ini dapat dilihat dari segi penciptaannya maupun dari segi penyerapannya, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai rakyat Indonesia, mestinya kita tahu dan mempelajari apa sih penting atau apa sih alasan yang membuat orang-orang Indonesia mesti tahu mempelajari bahasa Indonesia. Di sini kami akan memaparkan beberapa poin tentang hal itu. Poin yang pertama adalah bahasa menunjukkan bangsa. Seperti pepatah mengatakan bahwa tabiat seorang ini dapat dilihat dari segi tutur katanya seseorang. Kemudian kesopan santunnya seseorang ini menunjukkan asal keluarganya seseorang. Kemudian bahasa yang sempurna ini menunjukkan peradaban tinggi dari bangsa pemilik bahasa tersebut. Dear brothers and sisters, poin yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga di perguruan tinggi, kita selalu mendapatkan ilmu yang baru melalui bahasa Indonesia, bukan? Nah, mustahil seorang mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa perantaraan. Nah, yakni sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia mesti paham bahasa Indonesia. Poin yang ketiga ialah sebelum mempelajari struktur depan dan mencuit, kita harus mempelajari dulu struktur bahasa kita. Aneh nggak sih orang Indonesia yang sangat pintar berbahasa Inggris demikian juga dengan strukturnya, namun ketika disuruh untuk berbahasa atau menuliskan bahasa Indonesia malah berantakan. Mustahil, bukan? Nah, bagi siapapun yang ingin mempelajari bahasa asing, kita harus mempelajari dulu bahasa kita. Sebagai orang Indonesia, mesti paham bahasa Indonesia. Poin yang keempat adalah bahasa nasional. Ini dari segi bahasa Indonesia terdapat 4 fungsi. Fungsi pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Nah, ini mencerminkan nilai-nilai budaya sosial, nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Nah, berdasarkan kebanggaan inilah bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Poin yang kedua adalah lambang identitas negara. Mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia ini sebagaimana halnya lambang-lambang yang lain seperti bendera merah putih, burung Garuda. Nah, ketiga aspek ini mau tak mau, suka tak suka merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Poin yang ketiga ialah alat perhubungan antar daerah, antar budaya, dan juga antar warga. Nah, ini memberikan kewenangan kepada kita berkomunikasi dengan siapapun dengan bahasa Indonesia tepatnya, namun syarat komunikator dan komunikasinya sama-sama paham. Poin yang terakhir adalah alat yang menunjukkan pemersatuan antar budaya kita Indonesia yang berbeda-beda. Nah, poin ini mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan suatu perantaraan yang mempersatukan kita dengan berbagai suku yang ada di negeri Indonesia. Dear brothers and sisters, poin yang terakhir adalah bahasa negara. Ini bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara memiliki
di dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan, baik tulisan maupun lisan. Contohnya seperti dokumen-dokumen, berkas pasti menggunakan bahasa Indonesia, bukan? Nah, kita mesti paham dong bahasa Indonesia. Poin yang kedua ialah bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, hidup sosial pasti berkecimpung dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tersebut harus kita ekspresikan, bukan? Namun bagaimana caranya mengekspresikan apabila tidak ada alat perantaraan di sana? Tentunya memakai bahasa Indonesia sebagai rakyat Indonesia. Poin yang ketiga ialah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan. Jika tidak ada perantaraan untuk berbahasa, bagaimana suatu pembangunan di dalam negara tersebut bakalan menjadi lancar? Juga tidak mungkin terjadi tanpa bahasa. Poin yang keempat ialah alat pengembangan kegiatan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Suatu pertumbuhan teknologi atau peradaban di suatu bangsa juga tidak akan hidup tanpa perantaraan bahasa. Nah, dari beberapa poin yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahasa ini sangat-sangat penting, apalagi hidup dalam bernegara. Nah, ini negara kita, negara bangsa Indonesia. Suatu negara tidak akan pernah bisa berhasil jika tidak ada bahasa. Bagaimana kita mengekspresikan sesuatu tanpa ada bahasa? Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.